peluang Arsenal yang masih ada di tahun ini untuk memenangkan beberapa gelar lagi. Ya, akhirnya gue bikin video lagi setelah 1 bulan lebih kayaknya untuk yang video panjang di YouTube. Dan sebenarnya gue masih aktif di short dan juga TikTok kalau pada ngeh. Tapi kayaknya lebih enak yang video kayak gini karena biasanya gue juga nggak ngedit, jadi asal one take langsung gue upload. Ini di 25 Maret dan banyak yang sudah dilalui sama Arsenal. Salah satu yang paling fresh adalah kemarin terkait final Carabao Cup yang kalah lawan Manchester City. Ngomongin final dulu kali ya yang kemarin Carabao Cup, dan ya banyak penyesalan. Di short juga gue udah bilang walaupun Kepa jadi pilihan utama ketika Carabao Cup berjalan, tapi di final nggak ada salahnya menurut gue kalau kemarin nurunin Raya, karena Raya lagi bagus-bagusnya. Salah satunya untuk bisa ngelihat seniat apa lu mau bawa tim ini juara. Tapi sayangnya Kepa tetap mainkan, dan bener pressure-nya pun kelihatan, dan akhirnya bikin blunder. Nggak ngerti lagi, padahal harapannya Arsenal bisa bawa 1 piala ini dan jadi langkah awal menurut gue untuk bisa lebih percaya diri di Premier League, di Liga Champion ya, UCL, dan juga Arsenal masih ada di FA Cup. Cuman ya kita lewatkan saja. Tapi ya satu momen yang gue ngeliat juga ketika Arteta ngedefend untuk pemainnya si Kepa, kan ketika beres pertandingan ditanya nyesel nggak untuk nurunin Kepa, terus dia bilang nggak ada sama sekali, dan dia pengen nurunin Kepa lagi bahkan karena dia memang kiper kelas dunia menurut dia. Ya itu mah egonya Arteta aja sebenarnya. Kalau menang ya syukur, dia juga bakal defend pemainnya, dan juga kemarin kalau kalah ya selayaknya pelatih lah ya. Cuman sayang banget banyak yang nggak perform juga. Eze di beberapa jam sebelum match cedera, terus after match juga Gabriel sama Saliba juga cedera juga, akhirnya nggak main di international friendly match. Semoga itu adalah taktik juga, dan memang salah satu niat untuk bisa lebih lebih memprioritaskan Arsenal kali ya. Tapi nggak juga sih ya, semoga bisa cepat pulih lah, karena ya mereka berdua juga back andalan Arsenal ketika nanti lawan siapa ya, Soton ya paling dekat di April. Semoga bisa balik lagi, recovery-nya cepat, dan memang seenggaknya dapat 1 piala lah di tahun ini. Yang paling besar chance-nya adalah di Liga Inggris, di Liga, dan butuh banget mereka. Gua nggak ngerti, ini Arsenal memang harus punya kedalaman squad yang memang sama 11-12 sama pemain intinya. Kelihatan banget di final ini mentalnya juga belum kebentuk, terus juga dari strateginya juga masih bingung ketika lapis 2 yang main, tapi pergerakannya nggak sinkron antar pemain. Terus Saka juga lagi underperform parah. Mending gue sih lebih seneng Madueke, malah lebih banyak pengen coba gitu, ketimbang lebih ngotot aja gue ngeliatnya daripada Saka. Walaupun ya sama aja ujungnya juga belum maksimal, tapi lebih baik berani mencoba lah. Terus congrats buat Manchester City juga untuk dapat piala pertamanya, dan Arsenal masih ada 3 kompetisi di Liga Inggris, di Liga Champions, dan juga FA Cup. Di Liga Inggris Arsenal masih unggul dari Manchester City, yang dimana Manchester juga masih nyimpan 1 pertandingan ya, masih beda 9. Kalau dia menang pun masih beda 6, dan nanti bakal ketemu juga match away di Etihad. Misalkan itu kalah, Arsenal masih ada sisa 3 poin. Tapi cukup berat menurut gue. Ini mental, dan juga dari sisi
pelatih, dari sisi pemain, semoga makin ngotot, dan alasan Arteta juga kemarin nahan pemain-pemainnya buat ngelihat selebrasinya si City, semoga jadi hal positif buat ngebakar atau ngeboost juga si mentalnya pemain-pemain. Yuk lu lihat nih yang juara begini nih, dan lu harus punya dendam dalam tanda kutip untuk bisa punya semangat lagi untuk bisa dapetin trofi di tahun ini. Jadi paling make sense sebenarnya di Liga Inggris, semoga konsisten. Terus juga di Liga Champions, Arsenal ketemu Sporting Lisbon di Sporting FC ya, Sporting mantan klubnya Gyökeres. Kalau dilihat dari statistik angka secara di atas kertas, Arsenal lebih diunggulkan. Cuman misalkan lolos pun nanti ketemunya antara Barcelona atau Atletico Madrid, yang dimana ini juga sangat-sangat sulit. Berangan-angan lah misalkan lawan si siapa namanya Barca atau Atleti menang ya, walaupun menurut gue susah, tapi nanti di finalnya pun masih bisa ketemu Real Madrid, PSG yang di bagian kiri itu juga sangat sulit. Apalagi lihat mental yang di Piala Carabao Cup aja begitu, apalagi di Liga Champions yang pressure-nya lebih tinggi, menurut gue akan jauh lebih sulit. Jadi jangan terlalu berharap banyak di Liga Champions. Terus juga di FA Cup, Arsenal juga masih mungkin ketemu di semifinal atau finalnya nanti. Ada Liverpool, Chelsea juga masih ada, Manchester City juga masih ada. Dan walaupun Arsenal lebih banyak koleksi FA Cup ya, dan terbanyak di Liga Inggris, tapi menurut gue 11-12 lah kayak kemarin Carabao Cup, dan pressure-nya juga lebih kecil bahkan ketimbang tekanan yang ada di Liga Champions kalau menurut gue. Tapi apakah itu membuktikan Arsenal bisa dapat Piala FA? Belum tentu juga. Jadi paling make sense di musim ini Arsenal bisa angkat satu trofi, yaitu di Liga Inggris, kalau nggak kepleset, dan juga kalau pemain-pemain intinya bisa starting semua dan sesuai sama, tidak ada kekalahan selain lawan Manchester City, itu pasti udah aman. Yang lainnya win, Arsenal nggak drop point, nggak imbang, nggak kalah, dan itu harusnya udah aman di Liga Inggris. Masih berharap sebenarnya lebih dari satu, tapi ya realistisnya memang cuman di Liga Inggris. Buat semuanya fans Arsenal siapapun yang nonton, walaupun lagi dihina-hina, gue juga sempat bikin video di TikTok, gue bikin if kalau Arsenal pencapaian seperti apa yang lebih baik daripada Invisible. Ya gue bilang kalau misalkan ada quadruple, misalkan Arsenal dapat 4 dan skemanya seperti apa, itu bahkan bisa lebih baik. Bukan berarti gue pede Arsenal bisa quadruple, sebenarnya enggak, cuman what if, apa yang lebih baik daripada Invisible menurut gue. Wah, dihujat tuh banyak tuh. Cuman gue senang akhirnya dari ada beberapa followers baru juga, dan memang di TikTok ngelihatnya hanya dari satu konten, dan gue after itu bikin konten lagi sebenarnya. Arsenal bisa aja nih nihil trofi di tahun ini, dan itu komentarnya pun beda lagi, jadi seru lah di platform yang di sana, di TikTok. Dan di YouTube gue bisa ngomong panjang kayak gini dan nggak ada editnya, tinggal upload langsung. Semoga fans-fans Arsenal di luar sana masih bisa dan masih pengen ngedukung, karena kemarin jujur gue juga waktu pas Carabao Cup Final gue pengen nobar sama teman-teman AIS atau sama teman-teman yang memang menyediakan nobar gitu di kotanya masing-masing. Gue lagi pulang kampung jadi nggak bisa, tapi wah itu gue ngeliat, gue tetap masuk di grupnya kan, report, lihat teman-teman pada update. Sempat FOMO, cuman kasihan juga ketika memang Arsenal kalah. Itu yang biasanya nobar kayak 50, terus juga 60 orang, bahkan kayak cuma 30 orang per match, pas final bisa langsung 100, 300, bahkan 500 orang datang. Berarti masih banyak yang pengen ngedukung tim ini, dan semoga bisa terus mendukung apapun hasilnya nanti di akhir musim. Jadi semoga tetap bisa ngelihat Arsenal main bagus dan dapat hasil yang memuaskan. Nanti kita bikin video nextnya lagi hasil dari Arsenal dan seperti apa update di selanjutnya. Bye.